Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran besar. Suara terseret pelan muncul di lembah pegunungan yang sunyi. Semburan hitam mengalir menuruni lereng. Kecepatan alirannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, itu sudah mendekati sekitar aula besar yang berada di dalam lembah gunung. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok hitam yang sedang duduk di beberapa pilar batu di sekitar aula hitam yang besar. Sosok-sosok ini bertahan di dalam kabut hitam. Aura gelap pekat menyebar saat menelan dan meludah. Hal! Saat semburan dengan cepat mendekat, sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus kabut hitam tiba-tiba mengeluarkan seruan yang mengejutkan. Kabut hitam beriak dan menampakkan wajah yang agak pucat. Dia mengerutkan kening dan melihat benda hitam gelap yang menyebar seperti air hitam di kejauhan. Dia awalnya terkejut sebelum kengerian melonjak ke matanya. Dia buru-buru berdiri dan berteriak tegas, "Oh hati-hati! Itu semut setan yang menelan batu. Bagaimana hal ini bisa masuk ke sini?" Jeritan keras yang tiba-tiba terdengar langsung memecah kesunyian lembah. Lebih dari selusin sosok kabut hitam buru-buru bangkit. Ekspresi mereka tercengang saat mereka melihat gelombang semut hitam yang dengan cepat melonjak. "Banyakan peringatan!" Sosok hitam berteriak dengan suara yang dalam. Segera setelah itu, gelombang sonik yang tajam dipancarkan dari mulutnya. Setelah itu, dengan cepat dikirim ke aula besar yang tampak seperti binatang prasejarah raksasa. Swoosh swoosh swoosh. Peringatan ini yang baru saja dikeluarkan ketika sejumlah besar sosok hitam terus-menerus keluar dari aula besar. Ekspresi mereka berubah ketika melihat gelombang semut yang datang dari segala arah. "Semuanya, kita akan menyerang bersama dan melenyapkan semua ini. Jangan mengganggu para tetua terhormat lainnya." Seseorang berpakaian hitam, yang tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi, mengerutkan kening dan melihat gelombang semut di bawah. Setelah itu, dia berteriak dengan suara yang dalam. "Diamond Jerdy Pelendang Lu." 100 sosok hitam yang berkumpul di bawah menanggapi penggunaan setelah mendengar ini. Segera, banyak kabut hitam aneh keluar dari tubuh mereka. Setelah itu, dengan cepat menyebar menuju pasang semut. Kiki! Kabut putih meletus dari tubuh banyak semut setan yang menelan batu ketika mereka melakukan kontak. Segera, itu dengan cepat terkikis oleh kabut hitam. Namun, jumlah pasang semut benar-benar terlalu menakutkan. Meski kabut hitam pekat, masih sulit menghalangi momentum penyerangan semut. Kerutan orang berpakaian hitam di langit, yang disebut pelindung Liu, menjadi semakin erat. Lembah ini memiliki penghalang spasial yang ditempatkan oleh para sesepuh yang terhormat. Bagaimana hal-hal ini bisa masuk? Apa yang terjadi? Mengapa ada aktivitas yang begitu hebat? Sementara pelindung Liu mengerutkan kening, beberapa sosok hitam bergegas keluar dari dalam aula besar. Mereka baru saja mengajukan pertanyaan ketika mereka melihat semut setan menelan batu melonjak dari segala arah. Ekspresi mereka segera berubah. Semut iblis menelan batu? Bagaimana mereka menerobos masuk? Seorang pria berkulit gelap dan tampak serius mengerutkan alisnya. Matanya tiba-tiba menyapu lembah ini dan kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia menangis dengan suara yang dalam, "Ku ada yang salah, semuanya menjadi." Bang! Dia belum selesai berbicara ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Segera, nyala api yang kejam membentuk cetakan tangan tak terlihat yang dengan paksa menghancurkannya menjadi sekelompok daging. Serangan musuh! Serangan musuh! Dalam sekejap, seseorang telah berubah menjadi tumpukan daging buram. Pasangan pelindung aula jiwa itu pulih hanya beberapa saat kemudian dari perubahan mendadak seperti itu. Ekspresi terkejut segera muncul di wajah mereka. Jeritan tajam bergema di dalam lembah. Kiki! Sebuah pekikan baru saja terdengar ketika aura pedang tajam tiba-tiba mengalir dari langit. Setelah itu, mereka menembak melalui dua pelindung Hall of Souls dengan kecepatan seperti kilat dan menimbulkan jeritan tajam. Aura pedang juga menebas beberapa pilar batu di luar aula besar. Bang! Aura pedang tajam baru saja jatuh saat ruang menjadi sedikit terdistorsi. Segera, beberapa sosok perlahan muncul di depan banyak ahli dari Hall of Souls.
Setelah itu, aura yang luas dan kuat meletus tanpa ditahan pada saat ini. Bang, 4 ahli Do Uzun meletus pada saat bersamaan. Aura itu secara langsung menyebabkan pasir dan batu terbang di dalam lembah. Tekanan kuat menyebar dari langit dan menyebabkan ekspresi beberapa ahli dari aula jiwa berubah secara drastis. Haha, kamu bajingan dari Hall of Souls. Ini saatnya Anda membayar hutang Anda hari ini. Suara tawa keras terdengar di langit. Segera, beberapa angin kencang dan kencang bertiup dari langit. Setelah itu, dengan paksa menghantam lebih dari selusin ahli dari aula jiwa ke dalam tanah. Kekuatan yang menakutkan telah menghancurkan semuanya pada saat itu sampai mereka tersebar ke arah angin. serang. Beberapa sosok bergegas turun dari langit. Mereka seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Bahkan para pelindung itu, yang biasanya bertindak tinggi dan perkasa, hanya bisa segera mundur dalam keterkejutan di hadapan serigala dan harimau seperti kelompok yang ganas ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang cukup berani untuk mengambil inisiatif dalam menyerang Hall of Souls mereka. Kamu berani membuat masalah di Hall of Soulsku? Apakah kamu mencari kematian? Pekikan terus-menerus yang bergema di atas lembah akhirnya menarik perhatian para sesepuh yang terhormat di dalam aula. Segera, raungan marah terdengar. Segera setelah itu, 5 sosok, yang ditutupi dengan aura pembunuhan, bergegas keluar dari dalam aula besar. Mata mereka menyapu tempat itu sebelum akhirnya berhenti di Xiaoyan. Xiaoyan? Kamu belum mati? Xiaoyan tanpa sadar mengangkat kepalanya saat mendengar suara yang akrab ini. Dia melihat 5 sosok di langit. Api ungu coklat melonjak keluar dari tangannya dan dia meraih seorang ahli dari aula jiwa sebelum membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah itu, dia tertawa kecil, setan tua Myugu, tidak disangka kamu juga ada di sini. Kamu datang untuk Yao Chen, kan? Harus dikatakan bahwa keberanian kelompok Anda benar-benar tidak terbatas. Anda benar-benar berani merebut seseorang dari Hall of Souls saya? Ini adalah pertama kalinya aku yang dulu bertemu dengan hal seperti itu setelah menjadi penatua yang terhormat. Seseorang berpakaian hitam mengangkat Do Upeng di atas kepalanya dan berbicara dengan suara gelap. Dari penampilannya, dia adalah Myugu tua. TSLCK, tidak disangka ada orang yang akrab. Feng Zunze, kau benar-benar belum menyerah. Do Uzun yang berpakaian hitam tiba-tiba tertawa dengan sikap gelap dan dingin di samping Old Myugu. Feng Zunze tertawa kecil setelah mendengar ini. Dia melirik antipasang yang sudah melonjak ke aula besar sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berkata, masuk dan temukan Yao Chen. Kami akan menunda mereka. Ayah. Xiaoyan menggenggak. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke aula besar. Kamu benar-benar berani secara acak menyerang Hall of Soulsku? Anda mencari kematian. 5 Do Uzun dari Hall of Souls di langit segera berteriak dengan dingin saat melihat ini. Seorang Do Uzun langsung melemparkan kabut hitam yang luas dan kuat. Kabut ini seperti ular hitam yang melesat di langit dan bergegas menuju Xiaoyan. Pergilah. Sosok Feng Zunze muncul di samping Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan angin kencang tiba-tiba muncul. Setelah itu dengan paksa menghancurkan kabut hitam yang megah. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Hari ini, sedikit dari kami akan melihat apakah grup Anda memiliki kualifikasi ini. Pasangan Do Uzun tertawa dengan marah. Setelah itu, mereka bergegas turun dengan cepat. Salah satunya dipisahkan dari yang lain dan dia bertabrakan dengan Feng Zunze sambil membawa aura pembunuhan yang tajam ke seluruh tubuhnya. Kedua belah pihak segera meletus menjadi pertempuran panas yang berapi-api. Tubuh Xiao yang tergerak saat melihat ini. Setelah itu, dia bergegas ke udara. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat menuju ke aula besar. Tepat ketika hendak memasuki pintu besar, ruang di depan mereka bergoyang dan seorang lelaki tua berjubah berwarna ungu pucat muncul di depan mereka tanpa ekspresi apapun. Kamu adalah Xiaoyan? Apakah Anda masih ingat diri yang mulia ini? Orang tua berpakaian ungu itu memandang Xiaoyan tanpa ekspresi dan bertanya. Xiaoyan menyepitkan matanya. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari pihak lain. Kamu adalah bajingan tua yang telah dihancurkan oleh kekuatan spiritual 2 kali? Xiaoyan tersenyum saat dia akhirnya ingat.
Ketika kekuatan spiritualnya 2 kali tiba di aula jiwa setelah menerobos kelasnya, dia ditemukan oleh orang tua ini dan diusir dari aula oleh yang terakhir. Aku yang dulu telah meremehkanmu. Dalam beberapa tahun Anda telah benar-benar berlatih sampai bintang Douzong tingkat 9, sayangnya, bagaimanapun, Anda datang ke aula jiwa untuk merebut seseorang. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan dikuburkan selamanya di sini. Ekspresi pria tua berpakaian ungu berubah menjadi gelap dan dingin. Suaranya baru saja terdengar saat lengan bajunya tiba-tiba berkibar. Langkah kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan api ungu coklat melonjak dari telapak tangannya. Douki di dalam tubuhnya tiba-tiba pecah tanpa ditahan pada saat ini. Bang! Xiao Yan tidak langsung mundur kali ini. Angin palem tajam yang disertai dengan api jantung 3000 teratai ungu coklat dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan dari Douzun yang berpakaian ungu. Angin yang menakutkan menyapu saat keduanya bertabrakan. Itu mengguncang beberapa penjaga Hall of Souls di sekitarnya sampai mereka berubah menjadi ketiadaan. Pilar batu besar itu juga memiliki banyak garis retak di atasnya. Dentingen Gemerancing. Meskipun Xiao Yan telah mengedarkan Douki di dalam tubuhnya secara maksimal dan dia bahkan memiliki 3000 Lotus Heart Flame, dia masih mengambil 10 langkah mundur sebelum menstabilkan tubuhnya. Alisnya Rejuten. Seorang elit Douzun memang kuat. Dibandingkan dengan cemberut Xiao Yan, ekspresi Douzun yang berpakaian ungu sangat jelek. Ada sedikit kejutan di matanya. Ketika kekuatan spiritual Xiao Yan diam-diam menyelinap ke aula jiwa untuk pertama kalinya saat itu, semua yang perlu dilakukan Douzun ini adalah memikirkannya dan kekuatan spiritualnya telah tersebar. Untuk kedua kalinya, dia perlu mengungkapkan dirinya dan menyerang untuk menghancurkan kekuatan spiritual itu. Namun, untuk ketiga kalinya ini, Xiao Yan sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan Douzong miliknya sendiri untuk melawan telapak tangannya tanpa terluka. Lonjakan seperti transformasi ini menyebabkan rasa dingin yang samar melonjak tanpa sadar di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu, tempat ini akan menjadi tempat kamu mati hari ini. Niat membunuh melonjak di mata Douzun yang berpakaian ungu saat dia menghirup udara dalam-dalam. Xiao Yan dapat menerima satu serangan olehnya tetapi dia tidak percaya bahwa yang pertama benar-benar dapat melarikan diri dari tangannya. Pikiran ini melintas di jantung Douzun yang berpakaian ungu saat tubuhnya bergerak. Setelah itu, dia berubah menjadi petir yang sekali lagi bergegas menuju Xiao Yan. Tepat ketika tubuhnya baru saja bergerak, sosok emas gelap turun dari langit seperti menara logam. Itu mendarat di depan Xiao Yan dan memblokir serangan Douzun yang berpakaian ungu ini. Lawanmu bukan aku. Itu dia. Xiao Yan menghadap Douzun yang berpakaian ungu dan tersenyum. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya saat dia langsung mengambil kesempatan untuk menyelinap ke bagian dalam aula besar. Douzun yang berpakaian ungu ingin memblokirnya tetapi boneka setan langit di depannya menyebabkan dia takut diganggu. Segera, dia berteriak dengan marah. Pelindung aula jiwa, hentikan bocah itu. Saya tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.